Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepala SDIT saya sambil Al-Mutiin yang terhormat, Ketua Yayasan, Pengelola LAS, Ketua Komite, orang tua, tokoh RT, jamaah semuanya rahimakumullah tidak terkecuali. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini ketemu di taman surga, taman yang penuh keindahan, taman yang penuh kenikmatan. Dari awal sampai akhir kita diberikan suguhan-suguhan yang luar biasa, yang itu adalah bagian dari kenikmatan taman surga di Masjid Al-Mutiin ini. Apalagi kalau di surga yang sesungguhnya. Izin berdiri Pak Suroyo, saya keju kalau duduk itu. Satu jaminan yang mesti kita terima di taman surga adalah sakinah. Masya Allah, semuanya memberikan cahaya-cahaya surga dalam wajah kita, karena kita mendapatkan sakinah dari pemiliknya langsung, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada kita, sehingga mbok duwite dhewe iki sak tekruk bengok. Ora sepiro Pak, sak tekruk bengok. Wakeh banget. Itu tetap kita mendapatkan ketenangan, karena Allah janji berikan sakinah bagi siapapun yang hadir di rumah Allah mengkaji Al-Quran dan juga berniat untuk mengamalkannya. Itu baru satu. Sekarang jam 9 sampai jam 12 atau 13, jam 12 kurang 5 jam atau 6 jam lah. Karena hikmah Isra Mi'raj sudah semuanya ditampilkan dari A sampai Z sampai yang terakhir dari LAS, maka saya tinggal dongani terus pulang. Tapi sudah kadung tak bikinkan PowerPoint, paling-paling 50, paling-50 nanti dibuka 2 dulu, yang 2 besok lagi tahun depan ya, dengan harapan masih hidup kita. Yang kedua, sakinah sudah kita kantongi, dan wajah-wajah kita adalah wajah-wajah yang mendapatkan ketenangan dari Allah, dan kita berharap ceria, cahaya, wajah tenang ini dibawa sampai ke surga. Sehingga tolong Pak Suroyo, saya nanti kalau kelangan Nardi Tegalsari digoleki. Iya, ndiyo cah gaya kae, cah tuwek kaya cah TK. Saya sengaja pakai tampilan kayak anak TK, biar semangatnya tidak kalah dengan anak TK. Kalau gaulnya Pak Dr. Suroyo itu sudah kemana-mana, Pak Sunardi Sahuri sudah tidak meragukan lagi. Nenek Sunardi Tegalsari itu saya ngerti ya di Pak Sopian, karena sama-sama kepala sekolah dan ini dedek-dedek kepala sekolah. Yang kedua, setelah mendapatkan sakinah dan ini akan mengantarkan ke surga,
kita disertai oleh para malaikat. Di atas kita ini malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, karena setiap segini ada malaikat, setiap segini ada malaikat. Tapi tidak ketok, nek ketok dong melayu kabeh, enggak ketok. Apa yang dibawa oleh malaikat bukan uang, bukan aqua, bukan snack, tetapi yang dibawa oleh malaikat lebih dari itu, Pak. Yang dibawa adalah yang pertama rahmat dan yang kedua ampunan. Ketika kita, dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita diampuni oleh Allah, maka kegalauan itu minggat semuanya. Yang hadir kebahagiaan. Maka berbanyak, Pak, hadir di taman-taman surga. Iya, kenapa? Untuk mengharap kebersamaan dengan malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak miliaran, tapi triliunan. Sampai atas ke sana semuanya memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa jamaah al-muti'in, amin. Ya Allah, limpahkan rahmatmu kepada jamaah al-muti'in, amin. Sementara Rasulullah ngendiko, kita mustahil masuk surga tanpa ampunan dan rahmat dari Allah. Kalau seluruh malaikat pada hari ini memohonkan rahmat dan ampunan pada kita semua, berarti kita optimis dong, bersama-sama sampai ke surga. Jangan yang lain, harus mudik ke surga. Maka sering-sering bersama para malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah maksiat, bersama malaikat-malaikat Allah yang senantiasa memohonkan ampunan dan rahmat bagi kita sebagai sarana untuk menuju ke surga. Mengandalke amale dhewe, aduh, coba mau sapa sing tahajud. Siapa tadi kalau tahajudnya ucul, sing qobliyah subuh 2 rakaat. Kalau bapak-bapak yang di masjid insya Allah oke. Ayo ibu-ibu, sempatkah kita tadi 2 rakaat sebelum subuh? Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu cukup 4 menit atau bahkan 2 menit. Apa yang dijaminkan oleh Allah? Dunia seisinya. Sehingga ketika kita tadi sempat 2 rakaat sebelum subuh, sudah deposit dunia seisinya. Kalau setiap hari 2 rakaat sebelum subuh, deposit dunia seisinya. Besok 2 rakaat sebelum subuh, deposit. Besok lagi, deposit lagi. Berapa kekayaan kita? Ya. Dan itu akan kita ambil, dimulai nanti terutama di alam kubur. Di alam kubur kita nanti akan semuanya gelo. Kenapa saya tidak 2 rakaat sebelum subuh? Begitu ditinggalkan oleh para pelayat, konon dengar kita templuk itu kita dengar. Pelayat tinggal ke kita kemudian melek. Ini di mana ya? Jangan-jangan di alam kubur. Manggil ibu keras sekali. Jangan-jangan saya mimpi ya. Coba bayangkan, kita semuanya akan seperti itu nanti. Begitu membuka mata kita di alam kubur, kita sendirian. Tiada lagi kasih sayang kecuali ahli Quran, kecuali yang sering hadir di taman surga, kecuali yang hidupnya selalu dihiasi dengan zikir dalam segala bentuknya. Begitu kita melek, langsung datang Al-Quran. Tidak usah khawatir Mas Sofyan, dulu kamu mengajarkan Al-Quran, saya mau datang. Tidak hanya menemani Pak, saya akan menemani sekaligus mengantarkan kemana Anda pergi. Di padang mahsyar dikawal, di Sirat itu waduh, bawahnya neraka jahanam. Ini rambut dibagi 7, tajam setajam pedang, digoyang-goyang, ya, bawahnya neraka jahanam. Tetapi bagi kita yang sering-sering deposit 2 rakaat sebelum subuh, sering-sering deposit tahajud, sering-sering deposit sholat duha, sering-sering deposit sedekah,
senyum, tilawah. Nanti kecepatannya, kecepatan kita melewati sirot itu lebih cepat dari gaya tarik jahanam, sehingga gitu, seperti Rasul kita. Perjalanan yang mestinya 1 hari hanya ditempuh 1 malam. Oh, ini baru pengantar, belum tekan-tekan. Saya sampai jam berapa Mas Sofyan? 2 menit lagi? Oke, saya tidak lama-lama. Wah, belum ketok ya. Yang pertama saja belum ketok. Oke, hari ini pengantar dulu aja lah. Tadi kan sudah sakinah. Yang kedua dibersamai para malaikat. Yang ketiga dirindukan oleh para malaikat. Hari ini kita diuber kok. Hari ini sebelum subuh tadi sudah diuber oleh para malaikat. Di mana ada jamaah yang mendatangi taman-taman surga, di mana ada jamaah yang mendatangi majelis-majelis taklim, yang di situ dibacakan Al-Quran, yang di situ dibacakan hadis. Saya sangat rindu. Apa tadi yang dibawa? Rahmat, ampunan. Setelah ketemu, oh, Al-Muti'in, lalu ngundang koncone, "Oi, saudara-saudaraku ada di sini, ayo do sini." Lalu geruduk sini, kemudian membersamai kita, membawa rahmat dan ampunan. Terus setelah nanti kita bubar, tadi kan saya jam 12 kurang 5 jam ya. Ya sebentar lagi lah, 9:10 lah. 9:10. Setelah selesai nanti naik lagi malaikat. Lapor, jamaah Al-Muti'in sekarang baru ngelarisi Makede. Lagi borong. Ditanya oleh Allah, "Dong butuh apa toh? Minggu-minggu datang di masjid. Butuh surga ya Allah." Wis dodo ketemu surga. Dereng. Apalagi nak sudah ketemu surga. Selain itu apa? Tak cepet ke. Pengen bebas dari neraka. Wis tahu ketemu neraka kok. Dereng. Apalagi nak didudukin neraka itu panasnya, bakar apinya itu ribuan tahun, sehingga warna apinya ganti-ganti sampai akhirnya hitam pekat saking panasnya. Sehingga tidak ada orang yang tidak takut dengan api neraka, kecuali orang-orang yang nggak tahu. Kalau yang hadir ini, saya yakin begitu diceritani neraka terus mengkeret. Ojo nganti aku neng neraka ya Allah. Ampun kalau tak sregep mendatangi taman surga, supaya saya dibebaskan dari api neraka. Dan laporan malaikat begitu nanti setelah bubar. Setelah dong larisi Makede, ini nanti laporan, dan pengen mlebu surga, bebas dari api neraka, apa syaratnya? Minta ampunan ya Allah. Pengen masuk surga, bebas dari neraka, syaratnya diampuni, dan Allah sudah mengiyakan. Baik, seneng napa seneng? Bubar mawon ya. Oke, yang pertama, Mas operator dibantu Mas, aku Mas. Langsung ya Mas. Setiap kita harus bisa mengambil ibrah, karena Allah menciptakan semuanya untuk kita ambil pelajaran. Panjenengan harus bisa mengambil pelajaran. Gayanya seorang nardi di Masjid Al-Muti'in. Saya cilikane sobone ten mriki Bu, ten ngene Mas Ja'far nantang pingpong. Tapi riyen masjidnya nyumlik nggih Pak nggih. Soalnya sudah luar biasa megah. Nah, sudah lebih megah dari rumahnya Pak Suroyo. Nek Pak Suroyo lebih megah dari masjid, tak protes. Tidak boleh Pak Royo. Pak Toto ampun nganti ngelancangi masjid Railo. Ini sudah lebih megah dari rumah-rumah di Mekah. Mana yang ada yang lebih megah dari rumahnya Allah ini? Tidak ada. Dan yang hadir memakmurkan masjid hanya satu orang saja, orang beriman.
Nah, lanjut Mas. Cepatlah, kurang 5 menit ya. Satu yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj adalah menguji keimanan. Kalau sudah bicara iman Ibu Bapak, saya menangis bersyukur bahwa EDW dipilih oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang beriman. Masih miliaran manusia belum beriman. Kita terpilih, betul-betul terpilih oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang beriman, yang ini menjadi syarat berbagai kebahagiaan, berbagai kesuksesan, berbagai keridhaan Allah. Tanpa iman, sebaik apapun amal kita, tidak direken oleh Allah sebagai amal soleh. Maka syukur dan syukur kita dipilih oleh Allah menjadi pilihan Allah, menjadi bagian orang-orang yang beriman. Karena yang namanya iman itu hak prerogatif Allah. Kalau saja kita hanya diberikan iman, kemudian kita mampu mengisi amal soleh, ridho terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah, itu sudah cukup bagi kita semuanya. Karena itu akan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Dan kita tidak banyak ujian yang berat, ibu-ibu, bapak-bapak. Pendahulu-pendahulu kita ada yang digorok lehernya, pendahulu-pendahulu kita ada yang dibelah sirahnya, pendahulu-pendahulu kita ada yang diseret kakinya, ada yang dijemur di panas matahari, ditindih dengan batu-batuan, ada yang disisir kulitnya dengan sisir paku. Coba bayangkan, kulitnya disisir dengan sisir paku. Kaya nek balapan sapi Madura nika sing dingin nyeblak, nika paku ngono begitu ceblak bokong mesti langsung lari loh, sakitnya gak jamak-jamak. Nah, pendahulu-pendahulu kita itu ada yang disisir kulitnya dengan sisir paku. Kita arep neng masjid sedina ping 10, please. Arep neng taman surga sedina ping 5, monggo. Ajeng sedekah, ajeng jamaah, tidak ada rintangan kecuali hawa nafsu kita. Saya hanya akan berikan satu contoh. Siti Masitoh, ini yang ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Pembantunya Fir'aun yang mengaku raja. Anak-anak sudah akrab itu ceritanya. Kata saya tingkat saja, ketika nyisiri putrane, sisir jatuh, astagfirullah. Bukan Firman yang disebut, tapi Allah laporkan kepada ayahandanya. Tadi maknya ini bilang astagfirullah. Oh, berarti ini pengikut Musa ini. Panggil ditantang. Melu Musa, apa tak godok hidup-hidup? Saya ikut Musa. Wis, dit. Siapkan belanga besar, isi air, dibakar sampai mendidih. Panggil Masitoh dan keluarganya, masih menggendong bayi kecil. Piye, masih bertahan? Anda mempertahankan keyakinan Anda? Yang pertama akan saya masukkan bayi Anda yang masih cenger. Coba ibu-ibu, bayi kecil yang pertama akan dilemparkan ke belanga. Pertama bimbang juga, manusiawi. Coba ibu-ibu punya bayi mau dilemparkan ke belanga yang di situ airnya mendidih, pasti muntir bahasa Jepangnya. Muntir. Allah Maha segala-galanya. Bayi yang tadinya belum bisa bicara dibikin bisa bicara. Oh, bagi Allah kecil, Mas. Ashabul Kahfi di gua 309 tahun, 3 abad lebih, serasa hanya semalam. Padahal alasnya batu-batuan, tapi rasanya koyo neng hotel berbintang 18, tidak hanya 5. Kenapa Allah menghendaki
gua yang berisi bebatuan itu disetting menjadi hotel berbintang sekian, sehingga 3 abad lebih serasa hanya 1 malam. Karena nikmatnya, anaknya masih toh yang masih bayi sing belum bisa bicara, langsung, "Mak, udahlah mak, saya duluan gak apa-apa," mengenai bahasa saya. Nah, begitu mendapatkan semangat dari anaknya, langsung aja. Dan alhamdulillah sebelum masuk ke belanga, nyawa sudah diambil, sehingga masuk belanga tidak merasakan sakitnya itu. Sebagaimana Ibrahim ketika dibakar, api boleh molat-molat, tapi panasnya api ditarik oleh Allah. Bahkan tidak hanya ditarik dan selamatkan Ibrahim. Ini karena kekuasaan Allah. Maka ketika kita punya iman, apalagi ditambah dengan kesabaran, luar biasa ya. Apalagi ditambah kesabaran, apalagi ditambah dengan amal soleh. Terakhir wis ra tekan ya ora apa-apa, didukani Pak Sofyan, ya kok tak sengeni gentil aku ketuane kok. Nah, aku ketua K3S kok nek ndukani saya, gentil tak sengeni. Ora disengeni yang apa ya, yang negatif bukan, tapi saya tak belajar nang nggonmu, ayo nek ora entuk awas ngono. Iya, saya tak belajar di tempatmu, supaya saya rektor juga, Bu, rektor SD Muhammadiyah Karangbenduk di sisi sana. Nanti nek mau futsal ke sana Pak Sofyan, tak berikan peluang. Genten nek saya mau ke sini ya berikan fasilitas. Orang yang beriman kemudian dihiasi dengan amal soleh, 24 jam didoakan orang yang sholat. Coba, seluruh dunia tidak mungkin sholat tanpa membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. 24 jam Abu. Soalnya hari ini kita waktu duha, mungkin sebelah barat baru subuh, sholat subuh, kita didoakan. Mungkin di Mekah lagi waktu duhur, kita didoakan. Mungkin di Madinah waktu asar, kita didoakan. Mungkin di Papua waktu sebelum duha, kita didoakan. Sehingga menjadi orang yang soleh, lagi mengharapkan doanya orang-orang yang sholat, beres kabeh. Nabi Zakaria umurnya sudah tua. Kalau saya lebih tua meneh, saya baru 63. 80 sekian sudah memutih, oh ya saya juga. Tapi mohon kepada Allah saat sholat minta anak, Pak. Kalau saya memohon kepada Allah tidak dipenuhi, kepada siapa lagi? Ngono lho. Iya, bahasanya ngono. Kepada siapa lagi saya harus memohon? Itu di dalam sholat. Sebelum sholat sudah dijawab, bahkan disertai namanya. Ente mau tak kasih anak, namanya Yahya. Ya, ini di dalam sholat. Nah, kita didoakan oleh orang-orang yang sholat. Terakhir, Sido tekan sing PowerPoint kedua ndak apa-apa. Api-apian Pak Sofyan, Pak Royo, kalau nyuwun sewu mungkin yang mboten tekan soalnya wis jam iki ndak malah kalau dicotak. Bonus yang kedua, orang yang beriman. Nanti dibuka yang Bapak, An-Nahl 97. Man amila sholihan min zakarin aw unsa. Syaratnya apa? Wa huwa mu'minun. Apa jaminannya? Kehidupan yang baik dunia akhirat. Kehidupan yang baik di dunia, satu, berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, ampun ngantos rezeki itu dimaknai snack, uang, bukan. Itu bagian kecil dari rezeki. Kita sudah buat rezeki apa? Ada snack. Tapi yang lebih top dan markotop dari itu, beri kesempatan hadir di taman surga ini, rezeki juga. Dan Allah akan berikan rezeki-rezeki yang lain. Banyak
banyak sekali. Seluruh kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah tanpa arah disangka-sangka. Dan kebutuhan kita paling mendasar yang selalu kita mohonkan, selamat bahagia dunia akhirat. Selesai, selamat bahagia dunia akhirat. Di dunia sudah diberikan rezeki tidak disangka-sangka, diberikan jiwa yang tenang. Itu penting sekali. Hati yang tentram, jiwa yang tenang. Dan ketika kita mendapatkan limpahan jiwa yang tenang, di akhir hayat kita nanti akan mendapatkan panggilan mesra dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang suci. Terus ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah kita mendapatkan panggilan yang suci karena punya iman, karena punya amal soleh, didahului dening pemilik surga, pemilik keridhaan, kembalilah kepada Rabbmu dengan saya ridho dan kamu senang. Coba kurang nopo Pak, Allah ridho dan kita senang. Ketika malaikat pencabut nyawa datang, itu kita dikabari oleh Allah, kembalilah kepada Rabbmu dengan saya Allah ridho dan kamu senang. Kenapa kita senang? Kita melihat deposit-deposit kita ditontonkan. Saat akan dicabut itu deposit-depositmu, sholat qobliyah subuh, datang di taman surga, memberikan infak kelas, memberikan infak ke al-muti'in, dan seterusnya. Kemudian ini loh tempatmu, ini Jannatul Firdaus, ini di alam kubur ini, sehingga senang sekali. Maka kedatangan malaikat pencabut nyawa, awak dewi seneng, ya, seneng dan senyum gitu. Alah, kok dicepetke ngono. Nek biasanya kan kondisi anakku 5 rumah sing nikah ya siji-siji yo. Enten apa sing kagungan cewek siap nikah kali anak kula sing lenang papa, ning loro dereng gelem nikah. Jadi yo lulusan UGM tak belum nyambut gawe yo tok apa. Mending lulusan SD soleh ngono nggih. Oke. Kalau kita sudah mendapatkan jaminan itu, panggil dengan panggilan mesra, diminta kembali dengan ridho dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, ya kan? Bergabunglah dengan hamba-hambaku yang selalu melaksanakan tugas ibadah. Dan yang terakhir, wadkhuli jannati. Ini yang jannat kita nantikan. Dan bergabunglah dengan calon-calon penghuni surga, sehingga insya Allah semua ini kita ketemu di surga. Apa syaratnya? Iman dan amal soleh. Supaya kita punya amal soleh yang seabret, mulailah memperbaiki sholat kita. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau hidup kita baik, mati kita baik, alias husnul khotimah. Mati yang husnul khotimah ditentukan oleh pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik ditentukan oleh baiknya sholat kita. Maka bapak-bapak 5 waktu ke masjid, Pak, tak kancani pun 5 waktu ke masjid. Karena kehadiran kita di masjid luar biasa. Kaki kiri menghapus dosa, kaki kanan menambah pahala, mengangkat derajat. Dari rumah sampai rumah kembali dianggap sholat. Coba panjangnya sholat kalau dari Pak Toto kan di sana, di sini berapa langkahnya? Luar biasa. Maka yang hadir ini, yuk jadi motor, jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat sebagai upaya memperbaiki sholat kita agar Allah memperbaiki hidup kita dan mati kita mati dalam keadaan baik,
akhirnya kehidupan setelah mati, alam kubur, padang mahsyar, di sirat dan seterusnya akan mendapatkan jaminan baik dan kita sama-sama sampai ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.